Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, kali ini kita informasikan ada kejadian yang sangat memprihatinkan, sebuah video viral yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pengikut atau penghayat atau pengamal ajaran atau faham dari Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan. Videonya viral di berbagai platform media sosial ketika kelompok yang diduga pengamal dari ajaran FPI ini menggeruduk seseorang atau sekelompok orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, ini perlu kita sampaikan, begini videonya ya, mudah-mudahan kalian menyimak. Ya, kita simak videonya berikut ini. Aduh, sebentar ya, ada kesalahan teknis ya. Ada kesalahan teknis ini saudara ya. Ini kita simak videonya ya. Kamu berdoa di sana ngontrak, kok belum ngontrak sih? Polisi mengungkapkan pembubaran ibadah jemaat gereja Tesalonika di Tangerang adalah peristiwa 3 bulan lalu. Ibadah tersebut dilaksanakan di rumah jemaat. Pembubaran tersebut diunggah akun Instagram @winxplnd pada Selasa 23 Juli 2024. Ibadah tersebut dilaksanakan di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Ini kejadian lama 3 bulan yang lalu, kata Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat, meski kembali viral di media sosial. Namun Wahyu memastikan, ya, ini berita ternyata kejadiannya sudah 3 bulan lalu, tetapi viral baru belakangan ini ya. Hari ini sangat viral, memenuhi pemberitaan di berbagai platform media sosial ya. Memang seharusnya warga itu bisa memberikan toleransi ya. Jadi jangan sampai radikal seperti itu. Bagaimanapun mereka sesama warga negara Indonesia. Walaupun di situ mayoritas penghuninya adalah beragama Islam, tetapi kan kita harus saling menghormati ya, saling menghargai, toleransi ya. Jangan sampai melaksanakan agama Islam dengan radikal, tetapi harus mengedepankan namanya moderasi beragama ya kan. Tapi mau bagaimana lagi kalau memang mereka itu sangat fanatik begitu ya, fanatik. Sehingga menjadikan hal ini terjadi. Ini ada sebuah ulasan menarik ini, yang menurut saya itu nggak benar ya. Ini dari Gus Ropik ya. Kita simak saja punyaannya Gus Ropik, ulasannya Gus Ropik berikut ini ya. Jadi tidak dibenarkan mempersekusi apapun alasannya. Kan Tahu gak, sekarang itu ada yang lagi beredar video beberapa detik, cuma sangat memalukan dan sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan beragama di Indonesia. Dan saya tidak serta-merta menyalahkan sekelompok warga ini. Saya akan tetap membidik orang yang telah mendoktrinnya sehingga bisa melakukan hal seperti ini. Ini bukan bagian dari ajaran agama Islam. Bahwa kemudian sekelompok orang ini adalah orang Islam, iya. Tetapi harus dibedakan. Ada ajaran Islam, ada orang Islam. Nah ini orang Islam, tetapi sedang tidak mengimplementasikan ajaran agama Islam. Bahkan sekali lagi memalukan. Coba nih, lihat sama-sama nih. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Ini Pak, pancasila kita ini apa Bang? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? Di Puri ini harus menetapkannya. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok belum ngontrak sih?
jelaskan konteksnya ya. Sebab kalau enggak kaum muslimin bikin malu seumur umur secara berjamaah. Terus terang saya sebagai orang muslim, malu saya terus terang. Ya, malu kalau menurut saya ada saudara kita yang seperti itu ya. Apa kemudian kalau sudah mempersekusi, kemudian dia dijamin masuk surga gitu? Ini pertanyaan mendasar saya nih. Coba kalau misalkan saya tanya, apakah dengan demikian dia kemudian dijamin masuk surga? Kan enggak juga, ya kan? Kalau memang dia itu melakukan ini, saya kira ini adalah akibat kedoktrin ya. Saya kira akibat doktrin. Maka yang patut disalahkan adalah kelompok atau oknum yang sudah mendoktrin masyarakat. Yang sudah memprovokasi masyarakat itulah yang salah. Ya makanya kita terus terang memprihatinkan kejadian ini. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Kita berharap masyarakat itu bisa lebih toleran gitu ya, saling menghargai, menghormati perbedaan gitu. Kan bangsa kita itu bangsa yang plural ya kan, memang majemuk. Yang penting kita saling berdampingan, harusnya kan begitu ya. Sebenarnya kejadiannya sudah beberapa bulan lalu, tapi baru viral sekarang. Ya, nih ya, saya bacakan beritanya nih. Viral video pembubaran jemaat gereja di Tangerang, masa meledek, berdoa kok ngontrak katanya dia. Ya, jadi video pembubaran ibadat jemaat gereja ini diunggah ya dari sebuah akun Instagram. Aksi massa yang membubarkan jemaat gereja itu terjadi di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ya, pada malam hari. Nah, kejadiannya sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang kembali viral ya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Ropik Muksin ya, berikut ini. Apa yang disampaikan beliau nih ya. Lu mana tadi? Oh iya, ini ketemu dah. Ini dia. Ada yang teriak-teriak takbir gitu kan, kayak masanya FPI aja dulu, Front Pembela Islam kan begitu, kalau sedang mempersekusi umat itu kan selalu bilang takbir gitu ya, persis ini. Kelihatan? Bangga nggak kalian melakukan hal demikian? Bangga ya? Pertanyaan saya, kenapa kalian bangga? Siapa yang telah mendoktrin kalian agar melakukan hal-hal demikian? Siapa? Ada yang menarik, ada jargon yang mereka gunakan. Takbir. Pertanyaan kita semua, siapa? Kelompok mana yang selalu memakai jargon itu? Bisa akan menyimpulkan kan? Bisa ya? Hati-hati dengan kelompok itu. Nggak waras mereka. Coba kita baca di mana nih kejadiannya. Dari Tribun Bekasi. Viral video pembubaran jemaat gereja di Teluk Naga, Tangerang, masa meledek. Berdoa kok ngontrak. Kacau memang. Siapa yang telah mendoktrinnya? Coba sebutkan salah satu ulamanya. Mereka korban, masyarakat itu hanya jadi korban. Korban doktrinasi, korban cuci otak. Memalukan itu, Bos. Memalukan, kalian itu memalukan. Ada sejumlah orang yang berbaju putih ya. Ya seperti itu ya. Gayanya mereka itu ya. Masya Allah, kapan kira-kira ya orang-orang itu sadar lalu kita bisa hidup damai ya, saling menghargai di dalam beribadah ya kan, gak usah saling mempersekusi gitu ya. Ini sungguh menurut saya nggak layak itu, nggak layak contoh kayak gitu itu ya. Ini yang waras, ini yang harusnya melerai itu, atau paling nggak memberi contoh ya.
Banyak sekali ulama-ulama yang radikal itu ternyata, yang masih contoh itu. Ngaku-ngaku sih orang yang paling paham agama katanya. Ya sedikit-sedikit takwir, aduh. Ya kan, ini nggak bisa ditolerir kayak gini nih. Bangsa kita harus sadar nih, perilaku-perilaku radikal, perilaku-perilaku yang mengganggu ketentraman, kedamaian itu menurut saya ya. Kita harus jeli dan peduli dengan kondisi seperti ini. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok belum ngontrak sih? Polisi mengungkapkan pembubaran ibadah jemaat gereja Tesalonika di Tangerang adalah peristiwa 3 bulan lalu. Ibadah tersebut dilaksanakan di rumah jemaat. Pembubaran tersebut diunggah akun Instagram @winxplnd pada Selasa 23 Juli 2024. Ibadah tersebut dilaksanakan di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Ini kejadian lama, 3 bulan yang lalu, kata Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat, meski kembali viral di media sosial. Namun Wahyu memastikan, jika peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak, sudah dipertemukan kedua belah pihak, sudah aman, ungkapnya. Sebelumnya, dalam video Ya, walaupun sudah aman, tetapi kita tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi, bukan? Ya, kita harus antisipasi lah, antisipasi. Jangan sampai kejadian ini seperti ini terulang, gitu. Mencoreng nama orang-orang Islam ini terus sayang, ya. Nama orang-orang Islam tercoreng nih. Kok ada orang nggak ngerti agama, ngaku ngerti agama gitu. Aplikasinya nggak gitu, bro. Ya, Tahu nggak sekarang itu ada yang lagi beredar video beberapa detik, cuma sangat itu bos, memalukan. Kalian itu memalukan. Emangnya hebat gitu-gituan? Koclak bukan hebat itu tuh. Media sosial dihebohkan oleh video yang menggambarkan aksi massa membubarkan ibadah jemaat gereja Tesalonika di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Video pembubaran ibadah jemaat gereja ini diunggah akun Instagram. Aksi massa yang membubarkan jemaat gereja itu terjadi di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang pada suatu malam. Namun polisi menyatakan peristiwa pada video yang viral tersebut adalah peristiwa lama. Oh, peristiwa lama tuh. Polisi mengungkapkan pembubaran ibadah jemaat gereja Tesalonika terjadi 3 bulan lalu atau sekitar April 2024. 3 bulan itu dekat, masih baru itu masih baru. Artinya sampai detik ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa kelakuan-kelakuan yang beginian ini membubarkan, merampas hak ibadah orang itu adalah kebenaran. Dan itu jangan sampai dibiarkan. Masa yang kayak gini benar? Ajaran siapa? Ente didoktrin, kalian didoktrin oleh siapa? Sok-sok bawa-bawa takbir, seolah bahwa Anda itu adalah pejuang agama Islam. Padahal memalukan. Ente itu hidup di mana sih? Sadar gak bahwa ente hidup di Indonesia yang ragam suku agama dan budaya? Yang ente itu mesti menghargai. Kalian itu mesti menghargai beribadah orang lain, bahkan keyakinan, kepercayaan orang lain. Sadar nggak ente hidup di mana gitu loh? Aneh saya dengan orang-orang yang kayak gini, yang punya pemahaman dangkal kayak gini, sok-sokan memakai kalimat pekik takbir lagi untuk menghantam orang yang sedang melaksanakan haknya, kewajibannya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang memprovokasinya? Ajaran siapa itu? Siapa yang mendoktrinnya? Siapa yang selalu meneriakan pekik takbir di mana-mana? Nah, itulah yang mengajarkan, yang mendoktrinkan. Karena NU itu nggak diajarkan, nggak didoktrinkan itu.
nggak di apa namanya setiap takbir. Paling NU itu shollu ala nabi karena hobinya sholawat. Kalau pakai takbir silakan aja, kalian bisa menyimpulkan dari ajaran mana, doktrin siapa. Unyil, ibadah tersebut dilaksanakan di rumah jemaat. Ini kejadian lama 3 bulan lalu, kata Kapolsek Teluk Naga. Meski kembali viral di media sosial, namun Wahyu memastikan jika peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Ya, meskipun sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak, tetap ini bagian dari kecacatan sosial orang beragama. Sudah dipertemukan kedua belah pihak, sudah aman, ungkapnya. Iya, syukur. Tapi sudah merasa salah nggak sekelompok orang itu? Karena apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Selama mereka tidak merasa salah atas apa yang mereka lakukan, maka selama itu pula kejadian seperti itu akan terus terulang. Cuci otak mereka itu mesti dibersihkan dulu. Doktrin mereka mesti dibersihkan dulu. Maka tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Selama otaknya belum dibersihkan dari doktrin-doktrin sultan-sultan yang nggak waras, kabib-kabib yang nggak benar, maka selama itu pula kejadian seperti ini akan terus terulang. Merasa bahwa mereka adalah Tuhan mungkin yang bisa menghakimi iman seorang, nggak bisa. Merasa ente Tuhan yang bisa menghakimi iman seorang, nggak bisa. Harus tahu batasan-batasan manusia, kuasanya sampai mana sih, kemampuan manusia sampai mana sih, ikhtiar manusia sampai mana sih. Ruang keimanan bukan ikhtiar kita, Allah kok. Ente harus sadar ke wilayah sana agar punya filter di dalam sikap. Oh, ini bukan wilayah kita, jangan masuk. Cukup kalaupun mau mengajak aja, jangan memaksa, apalagi membubarkan. Itu mencoreng nama baik agama namanya, mencoreng nama baik umat Islam, memalukan. Dalam video viral tersebut terlihat sejumlah orang dengan pakaian khas membubarkan ibadah Jumat gereja Tesalonika di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Ibadah tersebut dilakukan di rumah. Warga kemudian menggeruduk dan meminta jemaat agar menghentikan ibadah. Jemaat diolok-olok warga ketika menyampaikan alasan harus beribadah di rumah. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu terekam momen jemaat gereja Tesalonika diminta keluar rumah oleh warga. Males saya bacanya. Intinya ini kejadian di Banten dan ini memalukan. Ya, bukan malah menjadi image Islam itu baik dengan kelakuan yang kayak gini. Image agama Islam, orang Islam itu menjadi buruk. Ya. Tapi ketahuilah sekali lagi, ajaran Islam dengan orang Islam itu berbeda. Ajaran Islam tidak demikian. Yang melakukan ini adalah orang Islam yang tidak memahami sebetulnya ajaran Islam. Ini bukan ajaran Islam itu ya. Orang Islam iya, tapi bukan bagian dari ajaran Islam. Cuma arogansi mereka aja, seolah benar, disandarkan pada kebodohan. Akhirnya brutal kayak gitu. Mereka sedang menggunakan emosi mereka di dalam melihat orang yang berbeda. Dan itu namanya memalukan ajaran agama. Dan itu namanya memalukan orang Islam. Dan kita perlu prihatin serta mengutuk ya orang-orang yang telah mendoktrinkan demikian. Mereka hanya korban. Ada pemandunya, ada yang mendoktrinnya. Yang mendoktrinnya ini nih, yang mesti kita waspadakan kepada masyarakat. Hati-hati, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robik Muhsin, terima kasih kontribusi videonya. Jadi jelas ya, menurut saya perilaku kayak gitu
tidak pantas di Indonesia. Itu saya kira memang korban doktrin ya. Kalau melihat cara-caranya, gaya-gayanya kan ini memang gayanya FPI, Front Pembela Islam, yang sudah dibubarin oleh pemerintah. Ini sisa-sisanya aja. Makanya kita bilang, faham Habibisme oknumnya ini bahaya. Lalu faham Rijikisme ini bahaya, perlu diwaspadai itu. Faham FPIisme, Front Pembela Islam, itu bahaya, perlu diwaspadai. Karena itu bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul. Ya buktinya 3 bulan lalu kejadiannya, tetapi baru viral sekarang. Oleh karena itu tetap kita perlu reaksi bahwa itu tidak betul. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah kata. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya. Mohon maaf tidak bisa baca komentar Anda kali ini. Kita rehat sebentar, habis itu kita live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!